Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya. Alhamdulillah. Martin sekarang udah muslim. Ya, peluk dulu dong. Sekarang Martin udah saudara saya yang dalam imannya. Iya. Jadi saksi itu sebenarnya sini Martin. Ya. Kalau mau beriman itu sebenarnya mandi. Ini kantor aja kalau sini. Hah? Apa tempat tinggal sekalian? Enggak, ini studio aja. Studio aja. Kantor saya di bawah tadi di iya. deretan Indomaret. Oh. Kalau saya tinggal di lantai 2. Jadi kalau nggak keluar kota udah cuma naik turun tangga aja. Iya. Baru pulang dari Malaysia malam-malam. Iya. Cepetan deh. Agen apa di Malaysia kok? Kemarin podcast saya di Malaysia. Oh gitu. Temu berapa orang tuh. Alhamdulillah kemarin ada yang nalin ketemu sama ajudannya namanya Tan Sri Azam Hashim. Itu miliarder Malaysia yang ngundang Ustadz Abdul Somad ke Malaysia. Dulu Ustadz Abdul Somad waktu dijemput pakai jet pribadi. Dijemput ke Pekanbaru, diantar ke KL, diantar pulang lagi. Oh gitu. Berapa? Sejam setengah? Nggak sampai. Kalau dari Pekanbaru KL mah paling cuma 30 menit. Iya. Kemarin saya diundang konferensi di Perlis di Malaysia. Cuman konferensinya tertutup, nggak boleh diliput. Oh gitu. Iya, kameramen aja nggak boleh masuk. Tentang dakwah. Itu anggotanya Yang datang kemarin ada yang dari Filipina, dari Thailand, ada mualaf dari... semua gitu? Enggak. Macam-macam. Ada yang dari mana? Vietnam, Myanmar. Bagi-bagi sharing pengalaman lah. Karena kondisi sekarang beda-beda ya. Iya. Kayak di Malaysia tuh nggak boleh bikin konten begini. Aturan negaranya. Aturannya. Iya. Walaupun di sana Islam agama resmi loh. Di Indonesia lebih banyak persentasenya, di Malaysia lebih dikit, tapi di Malaysia boleh mendakwai orang non-Islam. Oh gitu. Orang non-Islam tidak boleh mendakwai orang Islam. Makanya kalau di sana orang masuk Islam nggak bisa keluar. Kalau mau sampai keluar itu biasanya mereka diem-diem aja. Tapi katanya masih Islam. Di Malaysia sensitif masalah ini agama. Mau ceramah di sana aja harus dapat persetujuan dari mufti-mufti sana. Tapi emang Allah antar dia ke sini. Kemarin di sekarang nggak jadi, nggak tutup. Ya udah pulang lah. Di sini kan kira-kira ada dalam setahun kira-kira ada 300 orang bersahadat. Dari 300 itu kira-kira 80 orang nggak mau ditayangin. Urusan keluarga segala macam. Ini Martin ditayangin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan? Udah duda ini kan. Tinggal sama orang tua nggak? Tinggal. Sama Cuma orang tua juga ini. Jadi orang tua tahu nggak mau masuk Islam? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tahu kira-kira gimana? Apa? Nggak masalah kan? Baik.
ada beberapa orang anak pendeta datang sini. Ada yang masuk Islam, ada yang belum. Gitu. Masih rawat jalan. Ini kalau datang ke sini dia mau sharing atau gimana sih? Diskusi. Oh, diskusi. Iya, debat aja. Debat aja ya. Iya. Udah. Air. Itu berita yang di ini katanya 25 Desember tuh orang Amerika banyak yang mualaf, itu bener gak sih? Ya di TikTok nyebar tuh scroll. Ya kadang juga nggak semua berita dari Iya benar ya. orang Islam juga belum tentu benar semua. Udah toh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Dan pada malam hari ini ya, di samping saya ada saudara Martin ya. Di depan saya ada Bang Ian dan juga Bang siapa? Mukhtar. Bang Mukhtar. Bang Ian dan Bang Mukhtar ini yang membawa Martin datang ke studio Garda Mualaf Indonesia dengan tujuan Martin ini mau memeluk agama Islam. Betul ya? Betul ya? Ada paksaan dari dua temennya ini atau enggak? Enggak ya? Malah saya minta. Malah minta? Oke, alhamdulillah. Jadi kalau boleh sebagai pembuka nih, mungkin diceritain gitu dari Bang Ian atau Bang Mukhtar. Ceritanya gimana kok bisa bawa Martin itu ke sini gitu, mau masuk Islam gitu. Singkat aja gitu. Ya sebelumnya Martin ini kebetulan ikut muamalah dengan saya nih. Alhamdulillah. Ya, selama muamalah itu kita lebih banyak di home base di masjid kok. Oke. Kebetulan saat saya singgah di masjid itu beliau selalu mengikuti saya. Padahal dia bukan muslim. Bukan muslim. Oke. Jadi kita istilahnya seperti musafir lah, tinggal di masjid. Beliau mengikuti dengan saya untuk bermalam di masjid, tinggal di masjid, tapi tidak melakukan kegiatan ibadah Islam. Tidur di masjid. Hanya numpang tidur. Tapi di nggak masjid. sholat. Ya, tapi saat azan subuh dia selalu bangun gitu. Tidak tepat gitu. Pindah tempat, hanya pindah tempat. Kirain bangun wudhu, sholat. Belum ya? Belum. Oke. Terus? Ya, alhamdulillah beliau ada hasrat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi mengenal Islamnya dari Bang Ian gitu atau belajar sendiri? Dari Bang Ian. Dari Bang Ian. Iya. Selama ini sebelumnya Martin beragama apa? Kristen Protestan. Protestan. Gerejanya? Di Metodis terus ke GBI Oh, GB juga. Iya. GB apa? Tiberias apa? Betani? Betani. Sama sama gua. Mantan GB Betani. Berarti yang di mana? Betani yang di itu tuh di Tangerang situ. Tangerang. Iya. Oke. Nah, jadi karena apa namanya? Informasinya kan datang ini mau memeluk Islam. Jadi kan mau bersyahadat gitu kan. Jadi ada yang mau didiskusiin dulu atau mau langsung bersyahadat? Langsung aja. Langsung aja. Alhamdulillah, berarti udah mantep nih ya. Alhamdulillah. Nah, kita udah siapin juga di sini ya. Karena apa namanya? Udah disiapin sertifikatnya. Bukan berarti kita nggak ikut prosedur. Tetap harus ada prosedurnya ya. Iya. Ini mumpung di depan kita ada Bang Ian dan Bang Mukhtar. Saya sebentar ambil dulu sebentar kualitas sama ini ya. Supaya nggak bolak-balik nih. Oke, ini sama admin udah siapin sertifikatnya. Seperti biasa, ini apa namanya standar lah ya. Saya harus bertanya kepada calon muslim. Iya. Martin datang ke sini untuk memeluk agama Islam. Itu
atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kamu sendiri. Bener ya? Betul. Nggak ada paksaan dari dua temennya nih ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua kan masih ada, Ada dua-duanya. satu. Oh satu, siapa? Bapak. Papa, Iya. mama udah nggak ada. Udah. Oke. Papanya udah tahu mau masuk Islam? Belum. Belum. Kira-kira kalau tahu ada masalah? Nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Baik, kenapa saya tanya begitu? Karena di Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan. Ya, justru yang saya sarankan adalah ketika orang sudah masuk Islam, kepada orang tua yang beda keyakinan itu, kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat, setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tuanya, ya, terutama kepada ibu. Itu ajaran kita di Islam. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Martin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat Islam ini? Insya Allah. Udah insya Allah sekarang. Masya Allah. Siapa yang ngajarin insya Allah? Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita hanya bisa berdoa supaya Martin dimudahkan ya dalam menjalankan Islam. Di hadapan kita sekarang ada surat pernyataan, tolong dibaca sebentar. Kalau setuju ditandatangan di atas materai dan nama. Tadi KTP sudah dikirim kan ya? Tangan sini. Ya, fokus ya. Keluar. Nama dan nomor HP sekalian. Namanya cuma Martin aja gitu? Iya. Nggak ada nama keluarga gitu? Nggak ada. Irit banget ya? Apanya asli mana sih? Medan. Hah? Medan. Medan? Iya. Mama? Manado. Manado? Iya. Udah Manado, Medan ketemu ya. Oke, ini sudah disiapkan surat keterangan masuk Islamnya atau sertifikatnya. Sebelum membaca surat ini, saya ingin bertanya lagi sedikit ke Martin ya. Di Islam itu kan ada yang namanya rukun Islam. Iya. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah? Pernah tahu. Ingat? Enggak. Sudah pernah dengar tapi nggak tahu. Bukan rukun Islam, rukun iman maksud saya. Ya, kalau tadi yang saya sebutkan tuh syariat itu adalah rukun Islam. Yang kedua ada rukun iman. Iya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir, ya, atau kiamat. Dan beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu ya. Siapa Martin sebelum lahir bisa nggak milih gue mau jadi orang Manado gitu? Nggak bisa kan? Atau mau jadi orang Batak gitu? Nggak bisa. Itu adalah takdir yang sudah ditentukan ya. Setelah tahu rukun iman ini nanti Martin menjalankan Islamnya berdasarkan rukun iman ini ya. Terus sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Sudah ya. Berarti sudah yakin dalam hati? Yakin. Sudah menerima dalam hati? Menerima. Sudah ikhlas? Ikhlas. Sudah jujur mau patuh? Jujur ya. Sudah mau cinta dengan 2 kalimat tersebut? Sudah. Ya, karena nanti setelah ini segala aspek kehidupan Martin itu nanti berdasarkan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Oke, kalau udah siap, Martin tolong baca di depan saya dan saksi, mulai dari sini dengan menyebut nama Allah dan seterusnya sampai nama, terus loncat ke agama sebelumnya, baru ini sampai di sini baru kita tuntun 2 kalimat syahadat. Mantap, sini langsung. Ya, yang tempat tanggal lahir, nik, alamat nggak usah, warga langsung agama sebelumnya. Dari sini bacanya. Oke.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini saya, Martin, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang Martin berjabat tangan dengan saya. Martin ikutin 2 kalimat syahadat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Saya saksi ya. Alhamdulillah. Martin sekarang udah muslim. Ya, peluk dulu. Sekarang Martin udah saudara saya yang dalam imannya, semoga istiqomah. Alhamdulillah. Kalau mau kasih selamat silakan. Saudara kita ini. Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang tolong ditanda tangan di atas material lagi, tulis nama. Oke. Oke, nanti ini sertifikat kan langsung kita kasih ke Martin. Ya. Nanti pulang tinggal ditempel foto. Ya, foto sendiri, jangan foto dia. Ya. Segera urus perubahan agama di KTP. Iya. Ya, harus bawa ini, bawa KTP dan KK. Ya, enggak sampai sehari jadi ke kelurahan. Cari petugas Dukcapil. Ya, kalau ada kesulitan hubungin kita. Oke. Ini tolong di scan dulu atau di copy dulu nih. Oke. Ini ada bingkisan. Udah sunat belum? Belum. Belum. Tentukan harinya, ya. Tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya, sunat, informasi ke kita. Baik. Mau di rumah boleh, atau mau ke klinik yang kita tunjuk juga boleh, deket sini. Ya. Iya. Nanti harus tentukin tanggalnya. Bang Ian sama Bang Motar awasin ya. Jangan ditunda-tunda sunatnya. Harus cepet-cepet nih. Langsung. Tenang, nggak ada yang harus bayar. Semuanya gratis dari kita, ya. Ini ada persembahan sarung dari BHS Tech, sarung Atlas. Cocok nih ntar buat habis sunat nih. Ya. Ini juga ada, nah ini sajadah. Tapi sebelum sajadah nih saya kasih buku dulu nih. Ada buku yang harus dibaca, ya. Ini buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca, wajib dah dibaca ya. Untuk belajar sholat, mulai dari baca niat gimana, wudunya gimana, sholatnya gimana. Udah sering saya baca itu. Wah, Udah sering saya baca. udah. Udah. Dari siapa? Di waktu di kamar itu. Oh gitu. Iya. Waktu di dalam gitu. Alhamdulillah. Teori. Berarti udah bisa sholat dong? Udah. Udah bisa sholat ya? Kemarin baru belajar. Oh, belajar belakangan. Iya. Oke. Gerakan aja semua lap. Ininya Sudah hafal bacaan sholatnya? Belum. Belum. Nih, sekarang saya kasih contekan nih. Ini ada sajadah, ada bacaan sholatnya. Nah ya, jadi kalau praktek sholatnya belum hafal bacaannya, bisa sambil baca. Ini ada bacaannya. Ya, sajadah ini nanti dipakai buat belajar gerakan-gerakan sholatnya. Tapi kalau sholat ke masjid jangan bawa ini. Takutnya nanti yang sebelah juga nyontek gitu. Ya, ini untuk mempermudah aja sifatnya. Iya.
Kalau belum hafal boleh sambil baca. Ya. Ini juga ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti harus dipelajarin, nanti tenang aja. Kita akan kirim gurunya. Nanti akan ada guru privat yang akan datang ke rumahnya Martin. Alhamdulillah. Ya, seminggu 2 kali. Tentuin sendiri harinya apa, jam berapa, kasih tahu tempatnya. Nanti gurunya hubungin Martin. Gurunya nanti datang ke rumah Martin. Nggak bisa di rumah, silakan mau di tempat lain boleh. Mau di tempat Bang Ian juga boleh, mau tempat Bang Mutar boleh. Mau ke sini pun boleh. Ya, tinggal tentuin aja dalam seminggu 2 hari, satu pertemuan 90 menit. Ya. Jumlah pertemuannya nanti kita batasin dulu 32 kali pertemuan. Ya. Insya Allah dengan 32 pertemuan itu, kalau fokus, itu insya Allah sudah bisa baca Quran. Walaupun masih terbata-bata lah, gitu ya. Ini juga ada buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula. Ini tulisannya Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, ini boleh dibaca nih. Juga ada buku terjemah Juz Amma. Nah, ini surat-surat Quran, surat-surat Quran yang termasuk dalam Juz Amma. Qurannya juga kita kasih. Qurannya ini persembahan dari Al-Qur'an. Nanti kalau Iqra-nya sudah lulus, bisa baca ini yang bahasa Arabnya. Tapi di sini juga ada terjemahannya. Oke. Martin juga harus belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Kalau mau pegang Quran untuk baca itu dalam keadaan berwudu. Dan taruh Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh ya. Ini masih dibungkus plastik nih. Ini juga ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi salah satunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam seperti Martin sekarang. Ya, tenang aja, nggak usah dari jumlahnya, nggak sampai 2 miliar ini. Ya. Saya masukin sini semua ya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat nih. Kalau ada pertanyaan selama belajar, jangan sungkan-sungkan tanya sama gurunya. Ya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, tanya Bang Ian, tanya Bang Muhtar. Ya. Pasti mereka bisa jawab. Kalau mereka nggak bisa jawab, pasti nanti dapat jawaban dari guru-guru mereka. Ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Ya, Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insyaallah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masukin sini ya. Saya nggak tahu apakah Martin sudah pernah dikasih tahu sama Bang Ian sama Bang Muhtar atau belum. Tapi ada 2 hal yang ingin saya kasih tahu ke Martin ya. Yang pertama, di dalam Islam kita memahaminya bahwa gini, setiap bayi yang lahir, termasuk Martin dulu, ketika lahir itu sebenarnya fitrah, ya. Fitrah dalam hal ini konteksnya dia adalah Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Oke. Martin bisa menjadi Kristen karena orang tuanya, betul kan? Dulu mungkin kecil bawa gereja kan? Tapi sekarang Martin sudah mengenal Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam. Sebenarnya Martin ini bukan pindah agama.
Tapi Martin ini kembali ke fitrah manusia, yaitu apa? Muslim. Ya. Yang kedua, ketika ada orang Islam, bukan Islam, masuk Islam, seperti Martin hari ini, dosa-dosanya Martin dari puber sampai hari ini, insya Allah semua dihapuskan, semua diampuni. Ya. Tapi kebaikannya dari puber sampai sekarang, itu semua tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak tuh? Keren. Keren ya? Keren banget apa keren doang? Keren banget. Keren banget, Masya Allah. Itu bukti ya, maha adilnya Allah SWT. Oke, jadi semua dosa-dosanya Martin, dulu menyembah manusia, semua diampuni. Insya Allah. Jadi sekarang, Martin seperti bayi nggak punya dosa. Kalau orang nggak punya dosa, kalau berdoa gimana? Bang? Insya Allah cepat dijabah ya. Insya Allah. Makanya sekarang saya minta nih gantian. Saya minta ke Martin doain saya. Pasti. Doain Bang Ian, doain Bang Muhtar, doain Bang siapa nih? Nah, Bang Yatna. Semua kita doain. Doain juga pemirsa yang nonton. Iya. Karena orang nggak punya dosa tuh insya Allah doain cepat dijabah. Ya. Doain kita semuanya supaya kita istiqomah. Dan semua insya Allah kita husnul khotimah. Ya, meninggal dalam keadaan muslim. Ada yang mau ditanya? Cukup. Cukup? Yakin ya, pede ya? Oke. Pokoknya nanti kalau ada segala kesulitan atau apa, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Ya, kita pasti bantu. Proyek pertama berarti sunat nih berarti nih. Iya. Oke. Wajib gitu ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Martin, kita semua nih dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT, serta dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu ada yang mau disampaikan Bang Ian sama Bang Muhtar mungkin sebelum saya tutup? Ya, saya sama Bang Ian ini karena takdir Allah gitu. Saya nggak kenal Bang Martin, tapi ya yang kenal ini. Oke. Tapi ini teman saya. Oke. Ya. Saya pribadi berdoa semoga Martin teguh imannya. Amin. Dan setiap orang yang baru memeluk Islam itu pasti ada cobaan, rintangan, dan semoga Martin tetap berpegang teguh kepada iman. Iya. Nah, kalau nanti ada kesulitan atau apa, ya kami sebagai saudara bisa jangan sungkan-sungkan. Dan semoga kita istiqomah. Amin. Dan kita husnul khotimah. Amin. Itu aja dari saya. Ya. Buat Bang Ian yang kenal Martin nih, kan sebelumnya temen nih. Sebenarnya teman kan? Teman tuh. Sekarang teman lagi bukan, Bang? Teman tuh. Saudara, bukan teman lagi. Teman saudara. Iya, saudara seiman berarti sekarang ini ya. Kita udah jadi saudara dalam iman. Jadi kalau saudara beda sama temen, ya kan? Iya. Ya, makanya jangan sungkan-sungkan sama Bang Ian sama Bang Muhtar sama kita semua, jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Oke? Mudah-mudahan dimudahkan dalam menjalankan Islamnya. Itu aja. Amin. Ya, cukup? Cukup. Oke, kalau gitu izin saya tutup ya. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan tadi bersahadatnya saudara Martin. Disaksikan juga oleh Bang Ian dan Bang Muhtar, juga Bang Yatna. Mudah-mudahan kita doakan Martin istiqomah ya. Amin. Juga buat para pemirsa yang menyaksikan bersahadatnya Martin juga diberikan pahala Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0896 30 300 ya. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Ingat ya, jangan bukan loh. Ya, Bang. Nanti belajar atau apa. Bang, diminum kopinya. Alhamdulillah. Ini gula. Boleh. Sebentar ya. Ini bawahnya hati-hati ya, ada ukurannya ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini kan ada pertanyaan nih, bersedia sementara tidak bersedia sama tidak bersedia. Martin bersedia kan? Iya. Berarti sementara dan tidaknya tolong dicoret. Coret. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته